Selamat pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Alvin Fredrik dari MPM 168. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penggunaan pantograf. Pada penggunaan pantograf ini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, yaitu pertama ada langkah preparasi dan juga meminta inform konsen dari pasien, apakah pasien setuju untuk dilakukan pemeriksaan pada kehamilannya. Kedua adalah kita akan melakukan pemeriksaan dan juga canting pada pantograf, dan ketiga kita akan melakukan proses persalinannya. Pertama-tama di tahap preparasi dan inform konsen, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama yaitu kita akan menjelaskan kepada pasien prosedur dan juga tujuan dari penggunaan pantograf ini, beserta nanti akan ada beberapa pemeriksaan yang kita lakukan, seperti melihat dilatasi dari serviks, penurunan dari kepala bayi, tekanan darah, dan juga yang lainnya. Lalu kita perlu memberitahu bahwa nantinya akan dirasakan sedikit tidak nyaman pada saat pemeriksaan, dan juga memberitahu bahwa tidak ada harm yang akan dilakukan kepada dirinya, baik kepada anaknya. Lalu kita akan memastikan bahwa pasien sudah paham dan juga setuju untuk dilakukan pemeriksaannya. Apabila pasien sudah menyetujui, di sini kita akan mempersiapkan alat-alatnya. Di sini ada kasur dan juga selimut, ada Doppler atau manual oral stetoskop, kertas pantograf, sfigmomanometer dan stetoskop, pen dan jam, dan juga melakukan universal precaution seperti cuci tangan dan juga menggunakan sarung tangan apabila pada saat mau melakukan pemeriksaan. Setelah kita melakukan preparasi dan juga memilih inform konsen, berikut adalah lembaran pada sebuah pantograf. Jadi pantograf ini dia adalah sebuah lembaran yang berisi grafik-grafik yang nanti bisa diisi dengan data-data seorang ibu selama dia mengalami masa aktif persalinan. Nah, pada pantograf ini tujuannya adalah kita mau melihat atau memantau proses perjalanan dari seorang ibu pada saat dia di dalam fase persalinan aktif. Di dalam pantograf ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini pada bagian atas itu ada bagian data dari seorang ibu, kemudian ada juga data-data terkait fase persalinan aktif dari seorang ibu. Apa saja yang dicek pada pantograf itu ada beberapa, yaitu pertama ada vital heart rate, ada amniotic fluid, ada molding of the head, ada cervical dilatation, ada descending of the head level, kemudian ada juga waktunya disertakan dengan contraction, lalu ada catatan pemberian oksitosin, catatan pemberian obat dan juga IV fluid. Lalu ada dari ibunya, di sini ada detak jantung dan juga tekanan darah, ada suhu badan, kemudian profil urin, yaitu dicatatnya ada apakah ada protein, aseton, dan seberapa banyak volume yang dikeluarkan oleh seorang ibunya pada saat dia melakukan urinasi. Pertama-tama sebelum kita memulai pantograf, kita akan menulis identitas dari seorang ibu pada saat dia dimasukkan ke dalam rumah sakit. Di sini ada data-data berikut, yaitu ada nomor register, nama ibunya, usia ibunya, kondisi status kehamilan, kelahiran, dan juga abortus dari ibunya, nomor puskesmas, tanggal admisi, jam admisi, alamat, kemudian ada apakah ketuban sudah pecah, apabila sudah pecah itu sejak jam berapa, dan mulai sejak jam berapa. Setelah hal berikut dicatat, kita bisa mulai mengisi pantograf. Biasanya pantograf ini diisi oleh satu tenaga medis untuk setiap satu pasien atau seorang ibu yang akan melakukan persalinan. Kemudian di sisi lain, pantograf ini nanti setelah kita isi itu akan menjadi basis hal apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Apakah ibu tersebut bisa dilakukan persalinan secara normal, secara sesar, atau mungkin perlu tindakan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih komprehensif. Baik, ke cara pengisian dari pantograf. Di sini kita akan menentukan apakah seorang ibu tersebut sudah masuk ke dalam fase persalinan aktif terlebih dahulu atau belum.
Untuk menentukannya adalah dengan cara mengukur apakah dilatasi serviks sudah di atas 4 cm. Apabila sudah di atas 4 cm, maka pengisian pantograf bisa dimulai. Kalau misalnya belum, maka pengisian pantograf tidak perlu dilakukan terlebih dahulu. Di sini setelah kita lakukan pengukuran dilatasi serviks, maka pengukuran data-data yang lain bisa kita lakukan. Pada ibu ini sudah mengalami mules sejak jam 5 subuh, yang kemudian ibu ini diadmisi ke dalam rumah sakit pada jam 1 dan mulai diperiksa pada jam 4 sore. Dimana pada jam 4 sore itu ditemukan bahwa dilatasi serviks belum mencapai 4 cm, yaitu masih berupa 3 cm. Maka pengisian pantograf ini belum perlu diisi. Kemudian selang 1 jam lagi, di sini kita akan memeriksa ulang untuk melihat dilatasi serviksnya, dan ternyata sudah didapatkan bahwa dilatasi serviks sudah mencapai 5 cm. Nah, maka kita akan memplotting pengisian dilatasi serviks terlebih dahulu menggunakan tanda X di garis alert apabila baru dimulai. Kemudian kita akan mencatat waktunya itu pada jam 5 dan berupa jam pertama. Lalu di sini kita akan melihat juga karena cervical dilatation itu ada pemeriksaan vagina, maka kita akan melakukan pemeriksaan vagina yang lainnya secara bersamaan, yaitu melihat turunnya kepala dari bayi, dan juga melihat apakah ada pemecahan air ketuban. Di sini kita akan melihat penurunan dari kepala bayi pada saat jam 5 sore itu. Kepala bayinya masih dapat ditemukan 3/5 bagian dari kepala di atas panggul atau pubic symphysis. Maka kita memberikan tanda bulat pada kotak ketinggian 3 di jam kelima. Kemudian kita akan melihat juga kondisi dari membran amniotik, di mana air ketubannya masih intak, belum pecah, dan tidak ada penyusupan pada saat dilakukan abdominal examination dengan cara jari kita ditekan ke dalam perut ibunya di atas pubic symphysis untuk merasakan apakah ada overlapping dari tulang suturan tengkorak dari bayi tersebut. Untuk cervical dilatation ini kita lakukan setiap 4 jam. Begitu juga dengan pemeriksaan penurunan dari kepala bayi, juga diperiksa setiap 4 jam. Dan begitu juga untuk amniotic membran dari bayi tersebut. Dengan kata lain, biasanya kita bisa menyimpulkan bahwa pemeriksaan vaginam ini kita lakukan setiap 4 jam. Normalnya untuk cervical dilatation ini dia akan bertambah 1 cm setiap jamnya, atau mungkin bisa lebih cepat, itu juga tidak apa-apa, atau yang artinya dia akan sesuai dengan garis atau bisa masuk ke arah daerah kiri. Apabila cervical dilatation ini tidak mengikuti garisnya atau mengarah ke kanan, itu artinya bahwa ibu tersebut mengalami slow labor yang dimana membutuhkan tindakan lebih lanjut. Apabila dia masuk ke daerah kanan dan mendekati garis dari tindakan, itu biasanya kita akan memberikan suntikan oksitosin atau infus oksitosin untuk membantu kontraksi dari dinding uterus. Perlu dicatat bahwa infus dari oksitosin ini hanya dilakukan apabila amniotic membran sudah pecah. Kalau misalnya garis melewati batas bertindak, maka biasanya kita perlu merujuk pasien atau ibu tersebut ke fasilitas kesehatan yang lebih komprehensif, dikarenakan ibu tersebut mengalami fase labor yang terlalu lambat. Kemudian untuk dilatasi dari kepala, di sini kita ada 5 tingkatan, yaitu 0 sampai 5, di mana 0 itu artinya kepala bayi belum turun sama sekali, dan 5 artinya sudah sepenuhnya turun ke dalam panggul ibu. Di sini panggul akan turun biasanya ketika sudah pembukaan serviks di atas 7 cm. Kemudian penurunan ini juga biasanya akan menurun sepenuhnya apabila pembukaan panggul juga sudah penuh. Apabila
penurunan ini tidak normal atau terlalu lambat juga, makanya apabila setelah 4 jam dari cervical dilatation tidak sepenuhnya turun, makanya ini juga merupakan tanda-tanda yang tidak baik dan perlu dilakukannya perujukan dari ibu tersebut ke vaskes yang lebih tinggi, yang menandakan dimana biasanya ada obstruksi dari jalan keluarnya dari persalinan ibu tersebut. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mengisi hal-hal yang lain. Di sini pertama ada melihat vital heart rate, di mana vital heart rate ini setelah kita lakukan pemeriksaan low port, kita akan mendengarkan detak jantung bayi menggunakan monoaural stetoskop. Selanjutnya yaitu ada air ketuban. Di sini untuk air ketuban kita lakukan pemeriksaan setiap 4 jam sekali, tapi juga ada yang mengatakan setiap 30 menit sekali, dimana kita akan pertama memeriksa apakah air ketuban sudah pecah atau masih intak. Apabila sudah pecah, di sini kita akan melihat apakah dia clear, apakah dia mengandung darah, apakah dia mengandung mekonium. Apabila dia mengandung darah atau mekonium, maka itu merupakan tanda patologis yang kita perlu lakukan perujukan dari ibu tersebut. Selanjutnya adalah penyusupan, di mana penyusupan ini tadi adalah apakah terjadi overlapping dari sutura-sutura yang ada pada tengkorak kepala bayi. Penyusupan ada 3 level, yang dimana plus 1 itu dimana sutura itu sudah hilang dan tulang-tulangnya menempel. Kalau plus 2 itu adalah adanya overlapping dari tulang tengkorak fetus, tetapi bisa dipisah apabila kita memberikan tekanan dari jari kita. Dan plus 3 apabila dia mengalami overlapping dan tidak bisa dipisahkan lagi dengan jari kita. Pemeriksaannya ini menggunakan jari kita yang ditekan ke abdominal di atas pubic symphysis untuk meraba kepala dari bayi tersebut. Pemeriksaan ini bisa dilakukan berbarengan dengan pemeriksaan penurunan kepala bayi dalam panggul. Selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan kontraksi, di mana untuk pengisiannya itu ada setiap setengah jam sekali. Lalu ini dicek setiap setengah jam sekali selama 10 menit. Lalu kita akan melihat satu kontraksi itu durasinya berapa lama. Contohnya karena ibu ini pada jam 5 dia mendapatkan 4 kali kontraksi selama 10 menit, dan setiap kontraksi ini adalah 20 sampai 40 detik, maka kita mengisinya dengan cara diarsir. Nantinya pada jam 6 di mana kontraksi semakin kuat, dia merasakan kontraksi sebanyak 4 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih lama dari 40 detik, maka kita akan mengisi kotak secara penuh. Selanjutnya kita akan mencatat dokumentasi penggunaan oksitosin. Apabila digunakan, pada ibu ini tidak digunakan maka tidak dicatat, tapi apabila digunakan kita akan mengisi berapa unit per liter oksitosin yang digunakan dan berapa tetes digunakan per menitnya. Selanjutnya adalah dokumentasi penggunaan obat dan cairan infus. Dan juga setelah itu kita akan memeriksa tanda-tanda vital dari ibu. Di sini ada detak jantung dan juga tekanan darah, di mana tekanan darah dicek setiap 4 jam sekali dan juga heart rate dicek setiap 30 menit sekali. Fungsinya adalah untuk memantau apakah kondisi vital ibu ini stabil atau semakin buruk pada beberapa kondisi tertentu, seperti adanya obstruksi dari pengeluaran janin. Kemudian di sini di bawahnya ada pengukuran suhu yang dilakukan bisa setiap setengah jam sekali, 2 jam sekali, atau 4 jam sekali pada kasus ini. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi kondisi urin. Di sini kita bisa lihat tidak dilakukan tes protein dan aseton, dan juga adanya pemeriksaan dokumentasi urin setiap dikeluarkan. Pada ibu ini pada jam 5 ibu tersebut melakukan urinasi sebanyak 100 ml. Setelah itu nanti kita akan terus mengisi patograf hingga ibu tersebut melahirkan anaknya. Apabila sudah melahirkan, kita bisa
menambahkan data setelah kelahiran mengenai anaknya. Kita bisa membuat silang, lalu di kiri ini kita tulis jenis kelamin. Di atas itu ada berat lahir dan juga panjang bayi. Di bawahnya kita akan menulis apabila terjadi episiotomi, dan di kanan ini kita akan tulis berat dan juga ukuran dari plasenta. Namun pada kasus ini tidak tercatat ukuran dan juga berat dari plasenta. Nanti ditambah juga kita akan mencatat kondisi Apgar dari bayi. Namun pada kondisi ini tidak tercatat juga Apgar dari bayi tersebut. Namun bayi tersebut memang dilahirkan secara normal dan juga sehat. Di sini kita akan melihat kondisi dari ibunya sepanjang waktu. Kita bisa lihat di sini setiap setengah jam sekali ada perubahan dari detak jantung bayi dan juga detak jantung dari ibunya. Kemudian yang penting ada pada cervical dilatation dan juga penurunan dari kepala bayi. Kita bisa lihat setelah 4 jam ibu tersebut sudah mengalami pembukaan serviks sebesar 10 cm dan juga mengarah ke kiri dari garis waspada, dan juga kepala dari bayi turun ke panggul setelah 4 jam dari pembukaan cervical dilatasi di atas 4 cm. Kita bisa juga bahwa memasuki dari jam kedua 3, 4, 5 kontraksi ini semakin kuat dan bahkan penuh kontraksinya. Kita bisa lihat bahwa air ketuban itu sudah pecah pada saat memasuki jam ke-9, dan setelah jam ke-9 ini ibu ini mengalami labor dan juga melahirkan bayinya secara normal. Bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi tanda-tanda patologis atau tanda-tanda yang bahaya kepada bayi ibu tersebut pada saat melahirkan bayi ini. Baik, mungkin sekian untuk demonstrasi dari penggunaan pantograf. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.